Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini Balai Kambang TV akan membahas mengenai ciri-ciri warung yang memakai pesugihan jin peludah makanan. Bagi panjenengan yang suka jajan dan kulineran akan bisa lebih berhati-hati. Tidak bisa ditutupi bahwa persaingan usaha dalam bidang makanan dan minuman atau kuliner tidak hanya sekedar persaingan dalam hal harga dan citra rasa saja. Namun juga melibatkan persaingan secara metafisika, yaitu persaingan dalam hal kesaktian dukun dan jin pelarisnya. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel YouTube Balai Kambang TV. Jin pelaris warung makanan diketahui terbagi ke dalam dua golongan, yaitu jin yang positif dan juga negatif. Mereka yang termasuk positif biasanya lebih bersifat kepada pengasihan. Namun bagi yang tergolong negatif, selain meminta tumbal juga akan merugikan para konsumen secara fisik dan spiritualnya. Jin pelaris warung makan yang sering dipergunakan adalah jin dari golongan negatif. Jin golongan negatif salah satunya yaitu, jin peludah makanan. Jin ini memiliki tugas untuk meneteskan air liurnya di atas makanan yang akan dikonsumsi oleh para pembeli. Jin peludah yang biasa digunakan yaitu pocong, kuntilanak, wewe dan beberapa jin yang memiliki lidah panjang. Makanan yang sudah diludahi oleh jin akan terasa sangat nikmat dan membuat ketagihan, namun tentu saja ini bukanlah sesuatu hal yang baik. Berikut ini adalah ciri-ciri warung makan yang memakai pesugihan jin peludah makanan. Yang pertama yaitu, warung itu akan libur pada hari-hari pasaran tertentu. Jin peludah yang dipekerjakan juga memerlukan suatu proses untuk mengisi kembali daya magisnya. Hal tersebut biasanya dilakukan pada hari pasaran-pasaran tertentu seperti Jumat Legi dan Jumat Kliwon. Pada hari tersebut pemilik warung juga akan melakukan ritual pemujaan. Sehingga walaupun hari ritual tersebut bertepatan dengan hari libur nasional di mana akan membuat warungnya banyak pembeli, pemilik warung pesugihan akan tetap memilih menutup warungnya. Hal itu agar tidak menyalahi perjanjian gaib yang sudah disepakati. Berikutnya yang kedua, ciri warung yang memakai pesugihan jin peludah adalah ketika dibawa pulang makanan tersebut akan berubah menjadi tidak enak bahkan tiba-tiba basi. Panjenengan pasti ada yang pernah mengalami ketika makan di sebuah warung yang laris makanan di tempat itu memang terasa enak sekali. Namun ketika panjenengan membungkusnya untuk dimakan di rumah, maka makanan tersebut berubah menjadi tidak enak, bahkan sudah basi. Mungkin secara logika panjenengan akan berpikir makanan tersebut menjadi tidak enak karena sudah tidak panas lagi. Namun meskipun demikian hal tersebut tidak akan mengubah rasanya secara drastis. Makanan tersebut menjadi tidak enak karena pengaruh jin peludah dari warung itu sudah luntur. Jin peludah adalah makhluk gaib yang bersifat teritorial. Sehingga jika makanan yang dibungkus itu lewat di luar wilayah kekuasaannya, maka rasanya akan kembali pada aslinya, bahkan akan menjadi busuk, bahkan biasanya banyak belatung. Berikutnya yang ketiga, ciri warung yang memakai pesugihan jin peludah yaitu, makanan tersebut akan menjadi hambar jika dibacakan doa. Warung yang memakai jin peludah makanan memiliki suatu aura gelap yang menyelimutinya. Biasanya aura ini akan membuat panjenengan menjadi lupa untuk membacakan doa ketika hendak menyantap makanan di tempat tersebut. Ketika panjenengan membaca doa sebelum makan, maka secara gaib makanan tersebut akan memiliki suatu perisai yang akan menghalangi jin untuk meludah di makanan tersebut. Meskipun makanan panjenengan terlanjur terkena jin peludah, maka daya magisnya akan hilang sehingga akan memunculkan rasa yang aslinya. Sehingga ketika panjenengan berada di sebuah warung makan yang sangat laris, namun ketika panjenengan selesai membaca doa, maka panjenengan justru merasa bahwa makanan tersebut sebenarnya biasa saja. Bahkan tidak enak seperti keasinan atau kurang bumbu, maka bisa jadi warung itu memakai jin peludah. Berikutnya yang keempat. Ciri warung yang memakai pesugihan jin peludah yaitu, jika panjenengan membawa anak kecil maka dia akan rewel atau menangis. Anak kecil di bawah 5 tahun memiliki mata batin yang masih peka sekali. Mereka bisa merasakan dan melihat kehadiran jin peludah yang kebanyakan memiliki wujud menakutkan.
Inilah yang membuat anak kecil menangis ataupun rewel, bahkan jika anak tersebut sudah bisa berbicara, dirinya akan bercerita tentang apa yang sudah dilihatnya. Agar panjenengan lebih yakin, maka ketika anak tersebut mulai menangis di dalam warung, bawalah anak tersebut keluar sebentar. Jika dirinya sudah tenang lalu kembali menangis ketika diajak masuk ke dalam warung, maka hampir bisa dipastikan warung tersebut memakai jin peludah makanan. Berikutnya yang kelima. Ciri warung yang memakai pesugihan jin peludah yaitu, jika panjenengan seorang yang sensitif, maka akan bisa terjadi benturan energi meskipun panjenengan tidak bisa melihat wujud jin peludah tersebut. Namun jika panjenengan orangnya sensitif, maka ketika tubuh panjenengan kemasukan energi negatif melalui makanan dan minuman, maka panjenengan akan merasa mual, pusing, sakit perut, bahkan muntah. Hal itu bukan karena gejala keracunan. Karena teman panjenengan yang memakan makanan yang sama tidak merasa demikian, hal tersebut karena dirinya tidak memiliki kesensitifan yang tajam seperti panjenengan. Berikutnya yang keenam. Ciri warung yang memakai pesugihan jin peludah yaitu, biasanya pemilik warung dikenal sebagai orang yang jauh dari ibadah. Jika panjenengan kebetulan bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah restoran, maka panjenengan sedikit banyak akan tahu jika bos atau juragan pemilik warung makan tersebut adalah orang yang memakai pesugihan. Panjenengan akan sangat jarang atau bahkan tidak pernah melihat sekalipun pemilik restoran melakukan kegiatan ibadah yang sifatnya pribadi. Bahkan dari perilakunya panjenengan akan tahu jika orang tersebut adalah orang yang jauh dari nilai-nilai keagamaan. Hal itu disebabkan karena salah satu dalam perjanjian gaib adalah tidak boleh terkena air wudhu atau melakukan hal apapun yang sifatnya mengagungkan Tuhan. Berikutnya yang ketujuh. Ciri warung yang memakai pesugihan jin peludah yaitu, terdapat benda-benda aneh yang terasa ganjil. Jin peludah atau apapun jenisnya itu memerlukan suatu wadah untuk bersemayam. Wadah tersebut biasanya bermacam-macam. Ada yang berupa seperti buntelan centong nasi yang terbuat dari kayu tertentu, kurungan burung ataupun juga patung dan lukisan. Biasanya si pemilik warung akan merasa was-was bahkan akan marah jika panjenengan mencoba untuk mengusik benda-benda aneh tersebut. Kemudian yang kedelapan, ciri warung yang memakai pesugihan jin peludah yaitu, biasanya ada kursi kosong yang sama sekali tidak boleh diduduki. Jika di suatu warung makan memiliki kursi kosong yang sama sekali tidak boleh diduduki meskipun ketika pelanggan sedang penuh-penuhnya. Biasanya pemilik warung atau karyawannya akan marah ketika panjenengan menyentuh kursi tersebut, maka panjenengan harus waspada. Kursi itu biasanya terletak di suatu sudut di dalam warung atau bisa juga di dekat meja kasir agar pelanggan tidak curiga. Biasanya pemilik warung akan memberikan tanda atau sudah dipesan, namun yang sebenarnya terjadi adalah kursi tersebut merupakan singgasana sosok jin peludah. Berikutnya yang kesembilan, ciri warung yang memakai pesugihan jin peludah yaitu, banyak beredar cerita penampakan di warung tersebut. Cerita yang beredar tentang penampakan jin peludah makanan dan sebagian besar cerita tersebut berasal dari para pelanggan yang secara tidak sengaja masuk ke dapur ketika hendak ke kamar mandi. Biasanya di dapur tersebut, mereka melihat penampakan pocong yang sedang meneteskan air liurnya di atas sambal yang sedang diulek. Ada pula yang melihat sosok nenek dengan lidah panjang yang sedang menjilati piring.